Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, atau bagaimana keadaan kalian di sana. Nah, em, sekarang saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara kita mengkoneksikan, gitu ya. Bagaimana cara kita mengkoneksikan, pertama itu dulu ya. Nanti kalau kedepannya kita akan, bukan kedepannya di video ini juga, saya akan jelaskan bagaimana cara kita menggunakan GeoServer. Tapi sebelum itu, di sini saya sudah memiliki peta yang sudah saya styling gitu ya, peta dari Kota Bandung gitu ya. Karena yang untuk styling peta apa namanya, saya sudah berikan materinya. Nah, di sini saya memiliki beberapa layer. Ini Jawa Barat, saya hapus dulu. Di sini saya memiliki beberapa layer. Di sini saya akan membuat sebuah peta tematik gitu ya, contoh saja. Di sini ada contoh peta tematik sungai dan juga sebaran pendidikan, baik itu TK, SD, SMP ataupun SMA atau perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung. Nah, sekarang sebelum apa namanya kita masuk ke GeoServer, kita akan coba dulu bagaimana mengkoneksikan antara aplikasi QGIS ini ya dengan PG Admin. Kita akan coba. Nah, kita sudah masuk di PG Admin. Kita harus membuat server dulu. Misalkan server yang akan kita gunakan adalah namanya misalkan kuliah SIG gitu ya. Nah, di sini di connection kita masukkan localhost. Ini bebas terserah gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua ini portnya gitu, silahkan default saja. Tetapi karena port default yang ada di Postgres ini atau di PG admin ini sudah digunakan pada komputer saya, jadi saya menggunakan port baru yaitu dengan portnya 8888. Ini disesuaikan saja gitu ya. Passwordnya saya pilih 123. Oke, saya saving. Nah, jika berhasil maka di sini akan muncul satu buah server gitu ya yang tadi kita buat. Nah, di mana ini database ya, SIG gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah database gitu ya. Di SIG ini di server SIG kita create sebuah database gitu ya. Karena di sini saya akan mengkoneksikan atau membuat peta tematik tentang Kota Bandung. Saya akan membuat dengan nama DB Bandung. DB Bandung, yang lainnya kita abaikan dulu. Lalu kita setting. Nah, di sini sudah muncul di server kuliah SIG muncul yang namanya DB Bandung. Nah, sebelum untuk mengoneksikan antara aplikasi QGIS ini ya dengan Postgres atau PG Admin, kita wajib menambahkan extension ya di sini yang namanya dengan Postgres. Karena Postgres ini adalah extension yang akan kita gunakan. Kita cari extension, kita cari Postgres. Nah, bagi teman-teman yang apa namanya yang Postgres-nya tidak bisa muncul, itu ada pada saat penginstalan. Jadi pada saat penginstalan ada namanya Stack Builder. Jadi di situ nanti Postgres-nya harus diinstal gitu ya. Kita apa namanya kita saving. Nah, di sini Postgres sudah muncul ya. Di sini Postgres sudah muncul. Nah, lalu di mana letak kali ini kan apa namanya? Misalkan ini kita hilangkan dulu biar tidak pusing. Nah, di mana letak apa namanya database yang akan disimpan di dalam PG admin. Nah, letaknya bukan database, table ya. Letaknya ada di skema, di public dan di table ini. Nah, ya, public skema table. Nah, kalau misalkan Postgres-nya sudah terinstall atau extension sudah ditambahkan untuk Postgres, dia akan ada yang namanya table spasial ref SYS gitu ya. Nah, bagaimana cara mengkoneksikannya? Kita akan koneksikan yang ini. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus membuat connection terlebih dahulu, di mana di browser ya di sebelah sini ada yang namanya PostgreSQL. Kita pilih new connection. Nah, di sini name-nya misalkan Kota Bandung ya.
Name-nya Kota Bandung, service kita kita abaikan. Localhost untuk hostnya tadi port yang saya gunakan untuk membuat server ya. Port yang digunakan untuk membuat server pada PG admin tadi yaitu adalah 88. Jadi ini disesuaikan. Database name-nya tadi yang akan kita tembak yaitu adalah DB apa tadi saya lupa. DB Bandung ya. Nama database-nya adalah DB Bandung. Oke. Lalu kita coba test connection. Kita coba koneksi berhasil. Ya. Koneksinya berhasil. Kalau misalkan ketika test connection dia meminta password dan password dan user bukan admin. Nanti silahkan masukkan user dan password yang telah kalian buat pada saat membuat server tadi. Gitu ya. Nah, oke. Lalu kita klik OK. Di sini koneksi sudah terhubung. Kita memiliki connection yang namanya Kota Bandung. Nah, setelah itu kita akan mengimport dari kita coba ke database DB Manager ya. Sini ada yang namanya PostGIS. Jadi kita akan import layer ya. Jadi kita akan importkan ke si PG admin ini. Jadi kita akan tembakkan. Jadi data karena ini kan data spasial di mana di belakangnya itu terdapat data ya. Kalau misalkan kita open attribute table, nah di sini kan ada data ya. Nah, ini akan ada data ya. Nah, ini kita akan kirim data ini ke si aplikasi PG admin ini. Nah, kalau sekarang tabelnya belum ada nih. Tabel kita hanya satu. Kita akan coba ya. Di sini kita akan import. Di sini kan belum ada ya. Nah, kita akan import layer to file. Nah, di sini ini pendidikan. Sorry. Bukan yang pendidikan. Bukan yang pendidikan, tapi administrasinya. Oke, kita coba. Kita ke atas kan ini. Karena yang kita import itu adalah administrasi. Coba kita bawahkan dulu. Jadi yang kita akan import itu adalah data dari peta ini, bukan dari pendidikan. Kita coba import layer. Nah, udah berubah. Jadi memang ini harus paling atas kalau misalkan ingin mengimportnya. Nih, kita balik lagi ke sini. Nah, ini inputnya biarkan default seperti ini. Nama tabelnya juga kalau mau dirubah juga silahkan. Gitu ya. Nama tabelnya silahkan. Misalkan di sini tabelnya Kota TB Bandung. Nah, ini source SLI-nya kita centang. Kenapa saya centang? Kalau misalkan ketika misalkan ini dulu ya. Kalau misalkan ketika di OK dia error, import to database-nya error, violate gitu ya. Maka source SSID dan targetnya itu harus di checklist, lalu pilih default CRS. Nah, setelah itu kita pilih OK. Nah, import was successful. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Kita lihat saja di sini. Nah, TB Bandung sudah ada. Geometri, luas wilayah, dan tipenya arca dan lain-lain. Kita coba buktikan di aplikasi PG adminnya. Kita coba di refresh. Nah, sudah ada ya. Jadi data data dari aplikasi ini gitu ya. Data dari aplikasi ini QGIS sudah berhasil dikirim ke aplikasi PG My Admin. Kita lihat datanya. Kita view all rows. Nah, ini kalau misalkan kita import yang tadinya geom itu nggak ada geometri ya, kalau diimport atau dimasukkan ke dalam PG admin nanti akan ada tambahan satu field ya, yang bernama geometri atau geom. Kita lihat, nah ini datanya ya. Nah ini sama ya, data ini sama dengan yang ada pada pada aplikasi QGIS ini. Jadi nanti gunanya ini adalah ketika kita ingin mengkoneksikan GeoServer itu bisa jadi dua cara.
untuk source-nya. Bisa dari SHP ini, bisa juga dari Postgre atau PG admin ini. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini sudah terbaca, berarti data berhasil diimport. Gitu ya. Data berhasil diimport. Oke. Nah, selanjutnya karena ini pembahasannya mengenai GeoServer gitu ya, yang kemarin belum sempat terjelaskan gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di sini insya Allah secara detail. Nah, selanjutnya kalian juga harus menginstal yang namanya GeoServer. Di mana saya buka dulu ya syarat GeoServer. Kita coba GeoServer. GeoServer itu silahkan ya. Silahkan download. Nah, ini GeoServer. Nah, gitu ya. Nah, GeoServer ini kita lihat dulu documentation-nya. Ya. Kebetulan kalau yang saya sudah install, kita baca mana installation user manual. Kita lihat installation-nya. Itu silahkan kalian baca ya. Misalkan Windows binary. Nah, pertama kalian harus dulu terinstall Japa 11 atau 17 kalau di Windows ya. Requirement-nya seperti itu. Gitu ya. Kalau sudah, silahkan kalian nanti masuk ke GeoServer download page. Nah, pilih yang ini. Pilih Windows Installer. Nanti sebentar. Kita lanjut ya. Bentar. Udah ya. Nah, ini tadi tuh sampai mana ya? Tadi ada nah saya ke sini. Nah, download ya. Ini silahkan kalian download nanti ke Windows Installer. Nah, baca di documentation yang tadi gitu ya. Nanti ikuti, nanti di sana itu akan ada username dan password. Nanti itu akan digunakan untuk login ke akun GeoServer tapi localhost yang kalian gunakan. Lalu itu ada port default-nya itu 8080. Jadi kalau misalkan pada saat instalasi port 8080 sudah digunakan di laptop kalian, biar tidak bentrok, silahkan gunakan port lain, gitu ya. Nah, kita akan coba buka. Jadi ini dokumentasinya silahkan dibaca gitu ya di installation-nya. Ini ada berbagai macam operating system gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu intinya adalah laptop kalian harus terinstall Japa 11 atau 17 gitu ya. Oke ya. Jadi kita coba cek itu. Jadi harus ketika kalian misalkan cek seperti ini ya. Misalkan Japa version. Nah, ini sudah ada yang saya itu punyanya versi 11. Jadi kalian nanti apakah sudah terinstall atau belum, silahkan buka di command prompt atau di terminal Java version gitu untuk melihat versi Java-nya apakah sudah terinstall Java atau belum. Oke. Nah, kita akan buka GeoServer. Kita akan buka GeoServer. Nah, ini cara menjalankan GeoServer di saya dan di teman-teman semua itu agak sedikit berbeda. Kalau misalkan di teman-teman semua itu nantinya itu ada yang namanya GeoServer Start di program gitu ya. Itu bisa langsung kayak membuka program biasa gitu ya. Kita GeoServer jadi agak sedikit berbeda gitu ya. Oke, kita sh startup.sh. Oke, kita jalankan GeoServernya. Nanti juga sama sih kalau yang teman-teman juga nanti dia akan membuka command prompt lalu dia akan keluar tulisan seperti ini menjalankan server localhost si GeoServer itu sendiri. Oke. Ya. Dia sudah jalan. Kita tunggu dia selesai. Nah, sambil nunggu kita buka localhost.
Nah, ini apa namanya? Kita buka localhost titik 2 port yang digunakan, gitu ya, tergantung geoserver. Nah, kalau teman-teman bisa cukup sampai geoserver atau ditambahkan sampai juga ke web. Sudah jalan? Belum kayaknya servernya. Nah, ini sudah jalan ya. Servernya sudah jalan. Nah, ini di sini ada apa namanya? Username dan password. Jadi kalau kalian ingin mengunggah si file SHP kalian atau dari PostGIS atau Postgre gitu ya, kalian ke GeoServer, kalian harus masukkan dulu username dan passwordnya yang pada saat install itu kalian setting kalau dirubah. Tetapi saran saya itu di-defaultkan saja. Ya, defaultnya adalah username-nya adalah admin dan passwordnya adalah GeoServer. Setelah itu kita login. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan awal dari aplikasi GeoServer setelah kita login. Jadi GeoServer itu ada yang apa namanya? Nah, ini kan yang online-nya gitu ya. Kalian juga bisa login di sini gitu ya. Bisa apa namanya? Bisa membuat akun. Tapi kita coba dulu di yang GeoServer secara apa namanya? Localhost dulu. Nah, di sini yang akan kita gunakan itu ada pada grup data ini. Gitu ya. Ada pada grup data ini ada layer, layer view, workspace, store, layer, layer group, dan juga style. Gitu ya. Nanti kita akan apa namanya coba satu-satu. Gitu ya. Nah, sebelum kita apa namanya ya, jadi nanti hasilnya tuh akan seperti ini di ujungnya. Nah, ini kemarin yang sudah saya buat tuh hasilnya akan seperti ini ujungnya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus membuat workspace dulu atau apa namanya lembar kerja. Kita harus membuat lembar kerja dulu. Nah, kita harus membuat lembar kerja yang baru. Kita misalkan buat lembar kerja yang baru, new workspace gitu ya. Namanya itu misalkan WP Kota Bandung. Namespace URL ini bisa digunakan untuk semacam service atau API gitu ya. Tapi kita belum punya, kita apa namanya gunakan misalnya saja https:// misalkan localhost misalkan ya localhost garis miring Kota Bandung misalkan, karena dia harus diisi gitu ya. Kalau nggak diisi dia nggak akan mau. Kita simpan. Nah, kita sudah memiliki workspace yang namanya WP Kota Bandung. Oke, nanti ini digunakan sebagai apa namanya lembar kerja ketika kita ingin mengunggah file SHP dari QGIS atau dari PG admin ini. Oke, ini udah ya, kita close dulu. Nah, dari sini gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus apa itu namanya pergi ke stores atau penyimpanan. Nah, di penyimpanan ini kita akan mengambil gitu ya, kita akan mengambil dari mana gitu ya, apakah dari QGIS atau dari si PG admin yang telah kita import tadi datanya. Kita coba tambah baru gitu ya. Nah, di sini banyak ya. Ada vektor. Nah, jadi kan di dalam data spasial itu atau di dalam sebuah peta itu ada yang namanya data vektor dan juga ada data raster gitu ya. Kalau data vektor itu kan kelebihannya ketika di zoom dia tidak pecah. Kalau raster dia itu kayak apa namanya? Terdiri dari beberapa blok-blok gitu ya, kayak Minecraft gitu ya, terdiri dari beberapa blok. Ketika kita zoom gambarnya itu bisa pecah gitu ya. Nah, kita akan gunakan data yang raster. Di sini ada banyak pilihan. Bisa dari PostGIS, bisa dari save file S3 gitu ya, atau dari penyimpanan yang lain. Kita akan coba dulu yang pertama gitu ya. Berarti yang ini kita harus simpan dulu ya. Kita harus simpan. Kita ekspor. Nah, ini udah kita ke S3 file. Kita simpan di mana ya? Di kuliah SIG aja ya. Sini kita beri nama sebentar, kita bikin folder aja dulu di SIG ini. Kita bikin folder misalkan
Kota Bandung. Kota Bandung. Kita bikin folder create Kota Bandung. Lalu kita save dengan nama peta Kota Bandung. Ya. Kita saving, lalu kita oke. Nah, kita sudah simpan peta Kota Bandung. Ya, biarkan ini matikan. Jadi ada dua, ada ini dan juga ini. Nanti kalau misalkan ini kan sudah ada stylingnya ya, warna merah atau misalkan ini. Yang ini kita styling dulu. Kita bolos, kita categorize, kita pilih misalkan berdasarkan ini buat MKC, kita classify. Oke. Dia warna-warni gitu ya. Dia berbeda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan ambil si data SHP yang tadi. Ya, kita pilih SHP file ya, S3 yang S3 ini. Yang S3 ini kita pilih. Di sini kita pilih workspace-nya. Karena tadi kita sudah bikin satu workspace. Itu adalah WP Kota Bandung. Data source name-nya misalkan peta Kota Bandung gitu ya. Nah, di sini adalah apa namanya? Kita akan mengambil SHP filenya. Home directory. Application ITC user Cisco dokumen download sebentar. Biar mudah saya coba pindahkan dulu. Biar mudah saya coba pindahkan dulu ya. Oke, IG yang Kota Bandung kita pindahkan aja dulu. Copy. Kita paste di download atau di mana ya, di desktop lah biar mudah. Oke. Kita data directory desktop, sebentar, home directory. Kita Kota Bandung, kita pilih peta Kota Bandung SHP. Nah, jika sudah ya, kita akan saving gitu ya. Tekan saving. Nah, di sini sudah ada peta Kota Bandung gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan langsung pilih ke publish. Nah, bagaimana? Jadi kan kalau dari setelah stores gitu ya, takutnya kalian nanti malah balik lagi ke sini, tidak digiring ke layar yang tadi. Nah, kalian cukup kalau misalkan digiring balik lagi ke sini, kalian cukup pilih yang Kota Bandung ini, peta Kota Bandung sekali-kali. Kita save, kita pilih ke layers. Ke layers kita pilih peta, bentar. Banyak juga nih. Nah, kita pilih new layer. Nah, choose one. Layernya dari ini WP Kota Bandung, nanti dia akan diarahkan juga ke sini. Lalu selanjutnya kita pilih publish. Nah, di sini di publish ini gitu ya. Kita hanya, jadi ini abaikan dulu semuanya. Jadi kita hanya tinggal pilih yang ini saja. Yang ini. Nah, ini bounding ini atau boundaries ini batas atas atau batas bawah ketika nanti dia ditampilkan dalam dalam server lokal. Jadi supaya mudah kita compute from data saja sama yang compute from native bounds gitu ya. Lalu tinggal saving. Nah, selanjutnya ini sudah selesai untuk menampilkan data dari sini dari aplikasi QGIS ke sini, ke GeoServer lokal, yang lokal ya. Kita pilih ke layer preview. Di sini ada mana ya? Dari W namanya. Kita coba cari. WP. Nah, ini. Kita open layers. Kita pilih. Nah, dia akan muncul di sini ya. Dia akan muncul di sini. Dia akan muncul di sini gitu ya. Kita coba lebarin.
Nah, dia akan muncul di sini. Sudah selesai, sudah. Gitu ya. Akan tetapi, gitu ya. Kok di sini dia sudah ada stylenya. Nih yang peta kota Bandung ini kan sudah ada stylenya ya. Tadi kita kan sudah menstyling di sini, sudah dikasih warna gitu ya. Walaupun di sini belum pakai nama lah ya. Di sini sudah ada. Kok di sini tiba-tiba hitam putih? Gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya misalkan si peta-peta ini memiliki sebuah warna sama dengan yang kita styling di sini, gitu ya. Karena nantinya kita akan menambahkan layer jalan, jadi supaya nanti warnanya tidak bertabrakan, kita akan coba dia menggunakan satu warna saja, gitu ya. Kita coba ininya single symbol saja. Kita coba warnanya yang agak netral, itu hijau lah ya. Hijau, kita coba hijau. Kita turunkan opacity-nya biar agak soft gitu ya warnanya. Kita simpan, oke. Nah, kita akan coba buat warnanya seperti ini hijau ya. Kita coba, nah caranya kita harus simpan ini, simpan style, save style. Nah, yang mana yang mau disimpan? Yang mau disimpan kita sekalian saja ya dengan nama daerah. Kita coba nama daerahnya, dikasih label, single label, ini. Yang mana ya, saya lupa. Ini gitu ya. Kita coba. Benar nggak? Benar, sudah ada nih ya. Cinambo, Gede Bage, Rancasari. Tapi kita coba yang ini. Coba lihat dulu deh ini. Attribute table. Kita coba yang kecamatannya. Wed MKC. Nama BC, Ciburial, Cigon Dewa. Kita coba yang nama daerahnya saja gitu ya. Pajajaran, Ciremolokan, Wates, Cibenying. Kalau ini kan WDKMC adalah kecamatannya. Kita pilih yang name OBJ aja. Kita coba. Kita sini. Sebentar kita styling lagi ya. Kita styling. Yang labelnya kita pilih name OBJ. Oke. Nah, ya ini nama daerahnya gitu ya. Nama-nama daerah. Kalau tadi nama kecamatan. Nah, ini nama-nama daerah di Kota Bandung. Nah, supaya ya, kalau tadi kan ini sudah kita ambil gitu ya, tapi kok di sini masih hitam putih. Nya sudah masuk ya. Lalu kita akan styling. Sudah masuk ya. Selanjutnya kita akan styling. Karena style yang sudah kita buat di sini itu belum masuk ke ke si aplikasi GeoServer-nya. Kita coba styling ya. Kita coba rubah-rubah warna aja lah ya. Kita coba styling. Kita coba styling symbology, kita coba categorize. Kita value name OBJ sesuai daerah. Kita classify. Ya. Ininya opacity-nya kita 50%. Nah, di sini si style yang sudah ada kita buat ini kita oke dulu. Nah, dia sudah berubah ya warnanya. Kita akan kembali ke style lagi. Kita akan simpan stylenya ya. Kita akan simpan. Kita akan misalkan kita centang semua atau misalkan kita hanya sebagian juga boleh ya. Kita misalkan hanya coba layer konfigurasinya kita nyalakan aja. Kita coba centang semua atau sesuai dengan yang kita inginkan. Kita coba ya. Oke, tamat. Nah, di sini save as tipenya as SLD style file. Kita pilih ininya, misalkan di sini misalkan style Bandung ya, style Kota Bandung 1 misalkan ya. Nah, tadi saya sudah simpan style yang lain. Kita simpan, lalu kita oke, lalu oke lagi. Nah, di sini
di GeoServer ini kita harus pergi ke yang namanya style. Kita harus buat style dulu. Misalkan di sini add new style, ya. Di sini name stylenya misalkan style kota Bandung 1 misalkan. Workspace-nya kita pilih yang workspace Kota Bandung. Ini formatnya SLD ya. Sesuai dengan tadi yang kita simpan di QGIS. Nah, lalu kita pilih ke sini, pilih file. Kita pilih tadi itu style Kota Bandung 1 SLD. Nah, yang ini ya. Kita open. Setelah open kita upload. Kita upload. Nah, ini kita validasi dulu apakah ada error atau tidak. Nah, ini sih tidak ada error ya. No validation error. Kita simpan. Lalu selanjutnya kita pilih ke layer. Kita ke layer, kita aplikasikan si style yang sudah kita buat tadi. Kita aplikasikan di peta yang Bandung, ya, yang Kota Bandung nih, yang ini, ya, yang ini. Kita aplikasikan, kita pilih ke publishing. Di sini ininya queryable, ininya pilih yang WP Kota Bandung style 1. Nah, lalu ini ada kan yang tadi kita buat di aplikasi QGIS ya. Ada muncul Cibiru banyak sekali ya. Yang ini kita hapus dulu. Kita pilih yang style Kota Bandung 1. Ini tadi yang kita buat gagal ya. Ada kesalahan sedikit. Lalu setelah itu kita coba simpan. Nah, setelah tersimpan, lalu kita lihat di layer overview, kita lihat yang WP Kota Bandung, kita pilih open layer dan hasilnya sudah ada ya. Nah, ini adalah hasil styling. Kalau tadi kan begini ya, kalau kita refresh juga dia berubah ya. Nah, ini kita coba ininya 1000 biar kita gede ya. 1200 ke bawahnya biar agak besar. Nah, ini sorry. Nah, ini style yang sudah kita buat tadi. Ya, jadi stylingnya sudah masuk, gitu ya. Si stylingnya sudah masuk. Nah, selanjutnya karena kita akan membuat misalkan gini. Jadi kita akan munculkan gini. Kita akan munculkan misalkan jalan. Agak loading. Jalannya, ininya ke bawah. Yang ini kita. Nah, misalkan kita akan membuat styling atau kita akan membuat layer untuk jalan yang ada di Kota Bandung. Nah, ini ya. Jalannya sudah ada. Nah, jadi kalian nanti silahkan ditambahkan saja di SHP file itu ada yang namanya jalan _ln, nanti masukkan ke sini, lalu nanti si jalannya kalian styling ya. Si jalannya kalian styling gitu ya. Yang di simbol di sini kalian styling. Nah, ini adalah jalan-jalan yang ada di Kota Bandung. Nah, kita coba importkan atau coba kita masukkan ya ke ke dalam GeoServer. Jalan ini bukan styling, tapi dia masuk ke dalam layer, gitu ya. Jadi kita harus membuat layer baru, gitu ya. Kita harus membuat sebuah layer baru. Kita coba add layer dari misalkan WP Kota Bandung. Sorry, kita harus store dulu. Yang jalan ini kita harus simpan dulu. Kita ke S3 save file ya, kita simpan dulu di jalannya. Kita pilih Kota Bandung, misalkan jalan Kota Bandung. Jalan Bandung aja ya. Jalan Bandung, terus simpan. Masih S3 file. Ya. Jalan Kota Bandung. Yang ini kita matikan. Ya. Ini jalan Kota Bandungnya sudah ada ya, tapi belum kita styling. Ya, sudah ada ya kecil-kecil begini, tapi berbeda dengan jalan yang ini. Karena
Karena kalau jalan ini sudah kita styling ya, karena di save as, jadi stylenya hilang. Nah, kita ke jalan yang Bandung, kita masukkan ke sini. Ya. Kita store, kita pilih agent store, S3 file mana ini, itu ya. Nah, data save-nya jalan Bandung. Lalu workspace-nya kita pilih PP Kota Bandung, kita arahkan filenya ke desktop, mana desktop. Kita pilih ke desktop, lalu SD filenya, sorry kok nggak ada. Ini desktop Kota Bandung, data. Kita coba lihat dulu filenya, kok nggak ada. Kita coba desktop Kota Bandung. Oh, folder lagi, masuk lagi sini. Ini peta Kota Bandung SHP. Yang ini jalan mana jalan? Lah, kok jalannya nggak ada ya? Ntar dia ini kemana dia? Kita ekspor lagi deh. Ekspor. Dia masuknya ke, coba kita pindahkan dulu ke desktop Kota Bandung. Oh, belum ada ini. Jalan Bandung. Tadi kayaknya beda direktori penyimpanan. Coba kita tekan, kita balik lagi ke sentakin, kita ke desktop Kota Bandung. Nah, ini jalan SHP sudah ada ya. Tadi beda apa namanya, beda penyimpanan direktorinya. Kita simpan. Ini jalan Kota Bandung sudah ada. Kita lalu lanjut ke publish gitu ya. Jalan Bandung ini sudah ada ya, ininya sama kayak yang tadi itu ya. Nah, ini sudah ada. Ke publish, lalu kita simpan. Nah, kalau misalkan kita ke layer preview gitu ya, dan ke WP ini, nah, jalan Bandung dia tersendiri ya. Jadi dia berpisah gitu ya, berpisah antara si peta ini dan juga jalan Bandung yang ini. Dan jalan Bandungnya pun belum di styling gitu ya, belum di styling nih, masih apa jalannya garis biru saja. Nanti kita coba styling jalannya lagi. Kita balik lagi ke sini. Tadi itu jalan yang di styling tuh yang atas gitu ya. Ini desktop, oh ya, yang ini dia ke mana sih tadi? Oh, pantas. Kita hapus saja biar nggak bingung. Oke, nah yang ini kita styling ya. Kita styling yang ini, kita pilih categorize, kita misalkan pilih nama jalan, kita classify. Oh sorry, bukan yang ini. Kalau ini biasanya jalan yang ada itu remark ya, classify. Kita ganti ya. Nah, ini ada ya. Di sini ada jalan arteri. Kita rubah jalan arteri misalkan dengan ini, dengan topo road, dengan warna misalkan hitam ya. Kalau kita coba hitam, atau biarkan aja putih lah. Topo road, kita oke. Lalu ini ada jalan tol. Kita coba jalan tol yang ini. Topo main road ini kita coba pindahkan ke satu biar tidak terlalu besar. Warnanya sudah orange terang. Yang ini juga kita styling ke sini juga. Kita kecilkan juga satu ya. Lalu di sini ada jalan setapak. Nah, jalan setapak kita misalkan buat putus-putus dengan garis merah. Ini kita agak pertebal 8. Ya, kita percoba. Di sini ada jalan lokal, jalan lain, jalan kolektor gitu ya. Di sini kita yang ini kita coba semua menggunakan topo road. Gitu ya. Kita coba gunakan topo road. Yang ini topo road juga. Yang ini juga sama, kita gunakan jalan topo road. Oke, yang ini yang jalan lokal kita ini tapi dia warna hitam. Simple line dia warna hitam. Oke, kita sudah selesai styling untuk jalannya ya.
Kita oke dulu. Nah, dia sudah berubah ya. Jalan-jalannya di sini ada jalan setapak dan lain-lain. Gitu ya. Nah, ini sudah ada. Lalu kita simpan styling jalan yang sudah kita buat yang ini. Sama seperti tadi, kita simpan style jalannya. Ini juga SLD. Kita simpan di desktop ya. Kita ini sudah di desktop. Kita coba pindahkan dulu, takut salah. Kita pindah ke desktop, lalu kita misalkan style jalan. Kita simpan, kita oke. Lalu oke lagi. Sudah ada ya jalan setapak, jalan tol dan lain-lain sudah terlihat gitu ya. Nah, ini sudah ada jalan-jalannya gitu ya. Sudah ada jalan-jalannya per wilayah. Kita masuk ke GeoServer ini. Lalu kita akan membuat style jalan. Kita pilih add new style, misalkan di sini style jalan. Style jalan, workspace-nya jangan lupa kita arahkan ke Kota Bandung. Lalu di sini kita pilih yang style jalan. Style jalan SLD, open. Kita upload. Ya, kita validasi apakah ada kesalahan, tidak ada. Kita simpan. Nah, kita coba lihat ya di sini. Kita coba lihat apakah sudah masuk style jalannya. Kita coba. Sorry, belum, salah. Kita harus masuk dulu ke layer. Lalu kita pilih yang WP ini. Lalu yang jalan ini kan ya. Yang jalan ini, Kota Bandung. Kita publishing. Kita belum aplikasikan si stylenya. Nah, di sini kita pilih yang style jalan. Oke. Nah, ini sudah ada ya style untuk jalannya. Kita masukkan yang style jalannya. Oke. Kita masukkan. Setelah kita masukkan lalu kita simpan. Lalu kita lihat yang jalannya di layer preview. Yang jalan kita lihat apakah sudah masuk stylenya. Nah, style jalan sudah masuk ya, tetapi dia tetap masih berpisah gitu ya. Ini ada jalan setapak yang tadi warna merah. Kita ada topo road, di sini ada jalan tol tadi ya dengan garis warna kuning. Lalu kita akan coba gabungkan dengan peta yang ini. Kita akan coba dulu gabungkan. Kita harus milih ke layer group. Nah, kita harus pilih masuk ke layer group, lalu kita add new layer group. Nah, data di sini ada data gitu ya, generate boundaries dan lain-lain. Kita pilih dulu add layer. Sini yang kita akan pilih itu coba di WP. Yang kita pilih itu adalah Kota Bandung. Ya, Kota Bandung. Lalu kita tambah juga yang Jalan Bandung. Nah, oke, sebentar kita ini pindahkan ke atas. Oke, bentar ini ya udah jalan sudah di atas ya. Nah, ini kita coba simpan apakah oh ini file name. Misalkan name-nya peta kota Bandung apa ya? Peta kota Bandung lengkap lah. Ya. Sama boundies. Nah, ini boundiesnya ya. Ini workspace-nya juga kita akan pilih WP Kota Bandung. Ini generate. Nah, kita generate aja yang ini. Ya, kemarin single queryable. Lalu kita simpan. Nah, kita coba lihat di layar preview. Mana yang tadi? Nah, di sini sudah ada ya. Kota Bandung lengkap yang ini. Kita coba apakah masuk atau tidak. Nah, sekarang jalan dan peta Kota Bandung ini sudah masuk ya. Nah, ini ada Mandala Jati, Antapani gitu ya. Gitu ya. Samosir, Malabar, Lingkar Selatan sudah ada jalannya. Ini jalan style jalannya sesuai dengan jalan yang tadi kita sudah styling. Ya. Ya, sudah masuk style jalannya. Kalau tadi dia
terpisah antara style jalan tersendiri dan juga ini. Nah, di sini kita sudah disatukan, sudah beraga gitu ya. Style jalannya sudah ada semua, sudah lengkap. Jadi style jalannya tergantung gitu ya. Nah, di sini juga kalian bisa juga menambahkan nama jalan atau misalkan apapun yang memang dibutuhkan. Saya akan contohkan ya. Saya akan contohkan misalkan saya ingin memetakan sebuah peta sebaran pendidikan yang ada di Kota Bandung. Misalkan kita coba ekspor, di sini sudah ada ya. Save as picture, kita sv file, kita simpan di desktop Kota Bandung. Lalu di sini misalkan sebaran pendidikan. Oke, kita simpan. Kita simpan sebaran pendidikan udah di desktop ya. Ini sebaran pendidikan sudah ada. Nah, ini sebaran pendidikannya. Kita akan coba styling lagi si sebaran pendidikannya supaya dia ini bisa ya, bisa dikategorize. Cuman di pendidikan ini kita coba metadata, apa yang ada di metadata ini. Nggak ada, datanya kosong dia. Remark, classify, cuman satu ya, hanya pendidikan atau penelitian lainnya. Jadi hanya ada dua ya. Coba rata-rata semuanya pendidikan warna hijau, karena memang data dari SHP file atau dari yang geospasial yang di download itu kurang lengkap. Kalau misalkan nanti kalian membuat peta, itu bisa dilengkapi sedetail mungkin gitu ya. Kita coba styling lagi ya. Kita coba simbolnya itu misalkan dengan, nah ini kalau rumah sakit ya. Oke, kita coba rumah sakit deh ya. Kita coba rumah sakit, kebetulan simbolnya ada. Kita coba rumah sakit. Saya tuh ada di download ya, di Kota Bandung. Kita coba rumah sakit. Rumah sakit mana ya? Stasiun pendidikan mana ya? Ada nggak? PQRS, hospital kesehatan, kantor. Kayaknya ini rumah sakit ya. Coba ya. Kita coba masukkan. Kita coba masukkan data suara dari rumah sakit. Ini ya. Apakah datanya itu ada fasilitas kesehatan lainnya? Sama semuanya juga tidak ada datanya gitu ya. Tapi kita bisa kita simpan dulu sebaran rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Jadi nanti kalian bisa pilih tema sesuai dengan yang kalian pilih gitu. Misalkan sebaran rumah sakit, simpan, kita coba styling ya. Misalkan kita hapus, kita styling dengan yang tadi, yang ini. Nah, saya sudah ada. Nah, sebaran rumah sakit ya. Nah, ini adalah sebaran rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Nah, ini sebaran rumah sakitnya ya. Nanti kita coba simpan dulu stylenya. Terus biar sekali ini kita simpan as file. Lalu kita ke style rumah sakit ya. Di desktop bukan ini ya. Kita coba desktop dulu dah. Nah, tadi juga ke desktop. Oke. Nah, berarti ini. Berarti kita harus buat storage lagi ya. Kita harus ambil penyimpanan yang rumah sakit tadi. Satu file ya, kita ke ini. Misalkan rumah sakit Bandung. Coba kita pilih arahkan datanya. Dia ada di home, di desktop ya. Bandung, sebaran pendidikan sebaran rumah sakit.
kita simpan, lalu kita publish. Sebaran rumah sakit, ini keyword, ini komputer saja gitu ya, untuk batas atas batas bawahnya. Setelah itu kita simpan. Nah, lalu ini layer sudah ada, sudah terpublish juga, kita lihat ya. RP ini ada 3 ya. Nah, ini rumah sakit, kita lihat. Nah, sebarannya sudah muncul ya, sebarannya sudah muncul, namun stylenya belum ada. Oke, kita close dulu nih biar tidak ini. Lalu kita masukkan dulu stylenya, kita add new style, rumah sakit. Workspace-nya jangan lupa harus sama itu ya. Kita choose file, kita mana ya, sebaran pendidikan, sebaran rumah sakit SLD. Style ini, style rumah sakit ya. Kita open, kita upload, kita validasi. Oke, tidak ada error, aman. Kita simpan. Lalu kita lihat lagi yang stylenya sudah masuk, style rumah sakit. Sorry, ada salah. Belum diaplikasikan ya. Saya sering lupa. Belum diaplikasikan ke sini ya. Ke rumah sakit yang ini. Nah, kita ke publishing. Sini kita hanya tinggal memilih ini. Kita pilih yang style rumah sakit. Nah, kita pilih. Apakah dia berhasil? Kalau di sini begini nih, dia nggak timbul. Apakah dia bisa atau tidak ya yang style rumah sakit itu? Kita simpan. Yang berhasil, tapi apakah ada hasilnya? Error. Ternyata memang crossfire yang tadi itu nggak ada di ini, dia nggak ada. Jadi kita coba, nggak ada, dia nggak ada yang ini, crossfire ini nggak ada. Berarti misalkan kita .red aja, .black lah, kita .black, simpan lagi, simpan .black ya, kita simpan. Dia nggak jalan ya, nggak bisa dia. Sakit black .atr. Oke, kita simpan. Oke, kita ganti ya ke yang hitam ya, sebelah rumah sakitnya. Kita balik ke sini karena kode yang benar rendering file di sebelah rumah sakit nggak ada. Berarti kita harus ke style lagi. Kita rubah yang ini, style rumah sakit yang ini kita rubah filenya, kita ganti, kita timpa, kita oke, validasi, kita saving ya. Apakah errornya hilang? Nah, udah ya, udah masuk, kita sudah timpa, dia sudah masuk sebelah rumah sakitnya ya. Sekarang karena sebelah rumah sakit itu adalah sebuah layer ya, berarti kita harus gabungkan layer group ini. Kita buka yang Kota Bandung lengkap ya. Kita tambah layer yang sebaran rumah sakit. Kita taruh sebaran rumah sakit ini, kita simpan di paling atas, di atas jalan ini. Nah, jadi kalian nanti tinggal bermain di sini, gitu ya. Kalau misalkan kita lihat apakah sudah masuk di peta Kota Bandung ini. Sorry, belum. Bentar, apa yang lupa ya? Sorry. Bentar. Layer group. Publishing. Bukan. Workspace Kota Bandung ini sudah masuk sebenarnya. Sekarang saya rumah sakit kita sudah simpan. Tapi dia nggak mau muncul ya. Lah, ini juga jalannya jadi nggak ada.
Oh sorry, salah buka. Sepertinya saya salah buka. Kita coba lihat sini. Nah, harusnya yang dibuka yang ini. Nah, dia ada ya. Nah, sudah ada ya hitam-hitam ini. Nah, ini sebaran rumah sakitnya. Jadi kalau misalkan nanti apa namanya kalian membuat peta dinamis gitu ya, si apa namanya si peta rumah sakitnya itu atau titik rumah sakitnya itu bisa diklik gitu ya. Ketika diklik di finish ini, dia akan apa namanya menunjukkan alamat rumah sakit dan detail dari rumah sakit tersebut gitu ya. Oke, sampai sini mungkin untuk penjelasan untuk GeoServer. Dan untuk apa namanya GeoServer untuk yang ini, pengambilan data dari apa namanya PostGIS ya. Nah, di sini sama sebetulnya, cuman berbedanya di connection. Nanti akan mungkin dijelaskan di video selanjutnya karena ini durasinya sudah cukup panjang gitu ya. Jadi cukup sampai di sini. Jadi nanti kalian tugasnya nanti akan saya jelaskan di grup kuliah gitu ya. Tugasnya harus bagaimana gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.